program PKW 2020 di PKBM Cahaya resmi dibuka. Berkenan hadir mengikuti nanti beberapa materi yang akan disampaikan oleh panitia. Sebelum sama ini nih, kita apa sharingnya? Boleh. Batako jangan lupa tuh, udah dikasih ilmu batako kan? Udah bisa bikin batako kan? Udah kan? Sekarang belajar cara jualan batakonya, gimana cara jual batako. Jadi trainer yang pelatihnya. Programnya mudah juga misalnya. Udah bikin usaha itu nanti bangunnya bebas. Dan nanti orang kerja bangunnya untuk pagi ya kan. Habis itu nanti sampai santai sampai sore kalau usaha nanti artinya boleh kalau bangunnya boleh, tapi harus sepertinya maksimalin karena jualannya tetap harus dimaksimalkan gitu. Jangan terbangunnya bagus nih. Oke, great ya, bagus ya. Ini cuci tangan ada juga usaha. Jalannya bikin apa? Coba dia begini, abstraknya. Apa? Siapa? Dari game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Giantoro. Saya selaku pengajar dari PKBM Cahaya untuk pembuatan paving block dan batako. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan batako. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Dan bahan-bahan yang pertama yang kita butuhkan, yang pertama pasir. Itu pun yang harus yang kasar dan kering. Yang kedua semen. Adapun langkah-langkah pembuatan batako, yang pertama kita persiapkan pasir lebih dahulu. Adapun takaran untuk satu sak semen 4 kertas sorong pasir. Cara pencampuran semen dengan pasir secara merata. Setelah kita aduk rata, kita campur dengan 4 ember air dan diaduk kembali sampai merata. Setelah itu kita masuk tahap pencetakan. Untuk mencetak batako, alatnya seperti ini. Dengan ukuran panjang 30 cm dengan kedalaman 15 cm, lebar 10 cm, dan di dalamnya dilengkapi penutup seperti ini. Agar tidak lengket, kita beri minyak sedikit di bagian dalam percetakan ini. Setelah itu kita masukkan bahan padat dan merata. Kemudian kita keluarkan batako, kita jemur hingga kering.
Langkah-langkah pembuatan pumping block. Yang pertama 1 sak semen, 3 kertas sorong pasir. Yang pertama pasir halus, yang kedua pasir kasar, yang ketiga batu pecah. Kemudian kita aduk dengan rata, terus dicampur dengan air 4 ember, dan kita masuk tahap pengecekan. Dan ini adalah mesinnya. Gue ngambil bahannya ya, In. Perkenalkan, nama saya Dani Astuti Hasibuan. Saya pengelola PKBM Cahaya. PKBM kami terletak di Dusun Pancuran, Desa Bulu Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. PKBM kami telah berdiri sekitar 9 tahun, sejak tahun 2010. Alhamdulillah pada tahun ini usulan lembaga kami untuk menjalankan program pendidikan vokasi diterima oleh Direktorat Khusus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Vokasi
dengan bidang keterampilan pembuatan batako dan paving block. Mengapa kami memilih keterampilan pembuatan batako dan paving block? Hal ini tentunya dari hasil survei yang kami lakukan di sekitar wilayah Kabupaten Langkat, kami melihat begitu banyak bangunan-bangunan yang sedang berdiri dan akan dibangun kembali, seperti perumahan-perumahan, baik itu perumahan pribadi ataupun perumahan yang sedang dibangun oleh pemerintah. Dan juga di Kecamatan Padang Tualang akan dibangun jalan tol. Melihat peluang tersebut, kami selaku pengelola PKBM Cahaya mengusulkan program pendidikan kecakapan wirausaha dengan jenis keterampilan pembuatan batako dan paving block di tahun 2020. Bermitra dengan beberapa UMKM, beberapa kelompok usaha, organisasi kepemudaan, dan lembaga pemerintahan Kecamatan Padang Tualang. Bentuk kerjasama kami dengan UMKM seperti UMKM Harapan Jaya adalah dalam bentuk akad kerjasama bidang pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan sharing instruktur serta alat pelatihan keterampilan tersebut. UKM Harapan Jaya bekerja sama dengan M Cahaya. Pembelajaran siswa-siswa BM Cahaya. Sukses PKBM Cahaya. Dan untuk akad kerjasama kami dengan organisasi kepemudaan adalah dalam bentuk pemasaran, membantu pemasaran produk-produk dari hasil keterampilan PKW ini. Begitu juga dengan kelompok usaha, kerjasama kami dengan kelompok-kelompok usaha yang lain. Dan untuk kerjasama kami dengan pemerintahan Camat Kecamatan Padang Tualang, pihak pemerintahan kecamatan memberikan dukungan kepada kami berupa akses permodalan dan juga pemasaran produk
yang kami hasilkan nantinya. Peserta pelatihan yang kami rekrut dari pelatihan ini adalah berasal dari peserta yang tidak mampu, yang tidak lulus sekolah atau tidak melanjutkan, dan tidak mempunyai kerjaan tetap. Kurikulum untuk pendidikan kewirausahaan Batako dan Paping Blok ini yang telah kami kembangkan oleh pihak lembaga, pihak UMKM, dan beberapa organisasi mitra. Kurikulum ini mencakup pendidikan bidang keterampilan pembuatan batako dan paping blok, pendidikan karakter kewirausahaan, pemasaran dan akses permodalan, pengelolaan hasil usaha dan pendampingan. Proses pembelajaran dilakukan secara teori sebanyak kurang lebih 25% dan praktek 75% serta berdurasi 240 jam pel. Kami lakukan selama 2 bulan dan setiap minggu masuk 5 kali serta berdurasi 5 jam per hari. Dalam proses pembelajaran, peserta menggunakan sarana dan prasarana milik lembaga ataupun milik UMKM Harapan Jaya yang sebelumnya telah bekerja sama dengan PKBM Cahaya. Untuk instruktur keterampilan, kami berasal dari UMKM Harapan Jaya yang sudah berpengalaman mengurus usaha dan menjadi tenaga terampil di UMKM tersebut. Dan untuk instruktur kewirausahaan dan untuk instruktur dan pendampingan kewirausahaan, kami berasal dari Organisasi Generasi Digital Indonesia serta founder Dream Arch Animation yang tentunya sudah banyak berpengalaman di bidang entrepreneur. Seperti cakupan kurikulum yang telah kami jelaskan di atas, selain pembelajaran keterampilan yang kami sajikan, kami juga memasukkan ke pembelajaran kewirausahaan yang di dalamnya memuat materi tentang etos dan motivasi untuk berwirausaha, tips menjadi wirausaha milenial, merancang sebuah bisnis, menggunakan media sosial untuk promosi usaha, pendidikan karakter berwirausaha. Itulah beberapa materi-materi yang kami rasa sebagai pembangkit peserta pelatihan nantinya untuk terus mengembangkan kewirausahaannya. Setelah proses pembelajaran selesai, maka peserta pelatihan dievaluasi. Evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi keterampilan, kemampuan menguasai bidang keterampilan pembuatan batako dan paping blok, serta evaluasi kemampuan dalam menguasai kewirausahaan. Dan di akhir kami bentuk 2 kelompok peserta tersebut. 2 kelompok tersebut adalah kelompok batako dan kelompok paping blok. Masing-masing kelompok kami berikan alat-alat dan bahan-bahan sebagai rintisan mereka untuk berwirausaha.
Itulah tadi paparan kami tentang kegiatan-kegiatan yang kami jalankan pada program PKW tahun ini. Dengan adanya program PKW keterampilan Paping Blok dan Batako ini, PKBM Cahaya mampu menciptakan wirausaha baru, mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Terima kasih kepada Direktorat Kursus Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. PKBM Cahaya, kreatif, terampil, mandiri. 24 tahun, saya merupakan salah satu peserta dari wirausaha PKBM Cahaya. Di sini saya mendapatkan banyak pelatihan tentang pembuatan batako dan Paping Blok. Ini saya mendapat banyak tata cara pembuatan batako, Paping Blok, dan usaha-usaha lainnya. PKBM Cahaya, kreatif, terampil, mandiri. Nama saya usia saya 18 tahun. Saya peserta dari kewirausahaan PKBM Cahaya. Di sini saya belajar wirausaha dengan keterampilan pembuatan batako dan Paping Blok. Dengan adanya pelatihan ini, saya sangat senang sekali karena di sini saya banyak belajar tentang berwirausaha yang benar. Sebelumnya saya bekerja sebagai penjaga kos-kosan karena adanya COVID-19 kemarin saya di PHK dan saya pulang kampung. Dan alhamdulillahnya PKBM Cahaya membuka pelatihan pembuatan batako dan Paping Blok. Dari hasil pelatihan ini saya mampu berwirausaha menggunakan alat dan bahan yang diberikan oleh PKBM Cahaya. Terima kasih PKBM Cahaya. PKBM Cahaya, kreatif, terampil, mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat beserta jajarannya, Bapak Camat Kecamatan Padang Tualang beserta jajarannya juga. Rasakan Pak, yang perjuangan yang kami rasakan sungguh berbeda tahun ini karena kalau yang biasanya usulan mereka itu komputer, menjahit, dan beberapa bidang yang dianggap biasa, dan kami pun mengusulkan batako dan Paping Blok. Itu menjadi agak jadi pertanyaan sama teman-teman lembaga, dan kemarin juga di tingkat provinsi, wah kok bisa ya gitu. Saya rasa karena saya baca juknis ternyata bisa, dan mengangkat juga saya rasa di desa kami ini perlu nih dikembangkan gitu. Jadi saya senang sekali nih Pak bisa hadir, Pak Kadis bisa hadir, Pak Camat bisa hadir. Cuman Pak Kadis ini nggak hadir nih Pak, nggak ngirim utusan. Dan yang saya banggakan peserta pelatihan pendidikan kecakapan wirausaha dengan jenis keterampilan batako dan Paping Blok. Alhamdulillah
ini hari adalah kegiatan penutupan kami, Pak. Kami berjumlah peserta didik berjumlah 25 orang. Seperti ini yang sebenarnya untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat itu yang perlu kita masukkan di Musrenbang. Artinya apa? Kalau kita masukkan di Musrenbang, nanti seluruh dinas itu pasti mencari itu. Yang di mana sih lembaga Juanda, di mana sih BKPM Cahaya gitu. Karena itu bisa dipilah-pilah, nanti dia fisik. Dan keterkaitannya dengan fisik ini sebenarnya dana desa banyak, terutama di Perkim yang membutuhkan bataku juga pakai blok. Hampir semua desa di Kabupaten Langkat yang melalui penwal di over pakai dump truck itu gak ada pecah. Dan itu memang permintaan masyarakat melalui desa. Sekarang dana desa juga terlebih-lebih dari Perkim bisa nanti koreksi Sebanda. Bisa jadi pengusaha besar. Bisa, betul Pak. Jadi itu yang kita doakan. Adik-adik saya, anak-anak saya yang luar biasa. Tapi tidak terlepas dari Bu Dani dan suami yang gigih luar biasa dengan PKBM Cahaya dan Hasibuan LK. Juara 1 seluruh Indonesia merangkai pakaian adat etnis Karo itu. Bahkan diperlombakan ke tingkat internasional ke Spanyol dan Belanda mewakili Indonesia. Dengan ucap alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan program pendidikan kecakapan wirausaha BKB, BKPM Cahaya di bawah nama Bu Dani dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan min syaramatin fid dunya wa fil akhirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa dhurriyyatihi. Belum Pak, kalau yang bagus ini Pak. Oke. Kami sebagai pemerintah Kecamatan Padang Tolang, dalam ini Camat Padang Tolang, sangat mengapresiasi dengan adanya BKPM Cahaya yang di bawah pimpinan Ibu Dani Hasibuan. Kedepannya kami berharap
masih banyak lagi yang inovasi-inovasi yang tentunya ini berdampak positif bagi Kecamatan Padang Tolang, khususnya Desa Bulu Telang, dan untuk merekrut anak-anak yang putus sekolah khususnya, begitu juga yang anak-anak yang setamat SMK belum mendapat pekerjaan bisa dilatih di BKPM Cahaya ini di bawah pimpinan Ibu Dani Hasibuan. Seperti kita tahu bersama bahwa BKPM Cahaya ini telah lama bergerak di bidang non formal, khususnya begitu juga dengan telah banyak bekerjasama dengan desa maupun kelurahan dalam hal pelatihan tata busana, tata boga, begitu juga dengan tabarias, dan khusus pada hari ini BKPM Cahaya membuat terobosan dengan merekrut anak-anak putus sekolah bukan hanya Kecamatan Padang Tolang, begitu juga dengan kecamatan-kecamatan tetangga, Tanjung dan Gebang, untuk membuat batako dan topping blok. Harapan kami ke depannya BKPM Cahaya lebih maju lagi dan sukses. Terima kasih BKPM Cahaya. Yes.